adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya di rumah? Wah, sehat selalu kan ya tentunya. Kalau pagi hari itu ada apa tuh adik-adik? Tentunya ada matahari. Matahari terbit terang sekali ya. Nah, kita akan pujikan yuk sama-sama. Masih ada yang ngantuk tuh. Ayo, udah gosok gigi belum? Udah mandi belum? Pakai baju rapi belum? Wah, kelihatan. Oh enggak deng, ya maksudnya bohong. Yang tahu Tuhan Yesus ya. Hati kalian ya. Yuk kita sama-sama pujikan dari terbit matahari. Yuk tepuk tangan yuk. Boleh, mau bangkit berdiri boleh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya adik-adik. Papa mama juga boleh loh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Asik, dari terbit matahari. Nah, kita tadi udah lagu dari terbit matahari. Sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas berkat juga matahari yang telah diberikan sama Tuhan buat kita. Yuk kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu sehingga kami boleh kembali beribadah di sekolah minggu di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memimpin setiap kami dan memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik meskipun keadaan seperti sekarang ini, tetapi Tuhan tetap menolong keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami nyerahkan untuk semuanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi sudah ada matahari. Tuhan menciptakan matahari, gunanya untuk apa? Untuk menerangi kita di bumi ini ya. Dan Tuhanlah yang menjadi penguasa kita di bumi ya. Terus Tuhan juga menjadi penguasa apalagi ayo? Matahari. Terus ada ini apa yo? Gunung. Terus ada apa lagi? Laut. Ada apa lagi ya kira-kira? Ini. Yang penting ini. Ya, siapa penguasa kita? Tuhan Yesus. Bukan orang lain, bukan siapapun ya. Kita akan belajar satu lagu ya. Kita mau nyanyikan dengan lagu bahasa Inggris kali ini ya. Yuk kita siapkan ya hati kita, sekaligus kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk nyanyi sama-sama ya.
saja. Nah, adik-adik, jadi kita tahu ya siapa penguasa kita, ya Tuhan Yesus. Siapa yang menguasai matahari? Tuhan Yesus juga. Laut, gunung, semuanya. Karena dialah penciptanya. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Oke, saatnya kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita di sekolah minggu hari ini. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Lalu Evian akan pimpin kita doa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami bersama-sama boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami pun rindu untuk belajar firman Tuhan. Kami mau belajar apa yang firman Tuhan katakan kepada kami. Tuhan tolong supaya kami bisa dengan tenang, fokus, mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar sehingga kami tahu bagaimana kami bisa hidup menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lausa, Nini kenapa nangis? Lausa, aku pengen coklat. Coklat? Iya, itu loh si Rino temanku punya coklat, aku nggak dikasih. Cuk, coba Nini berhenti nangis dulu. Tuh sampai batuk-batuk kan? Coba, bener, Nini mau coklat. Iya, Lausa mau banget. Oke, kalau gitu Lausa Evian akan kasih coklat. Coba lihat di meja. Mana? Nggak ada coklat. Iya, belum ada coklatnya. Sekarang, coba Ya. Nini Ya, hitung sampai 3. sampai 3 aja. Sampai 3. Nanti coklatnya pasti sudah ada. Asik, coba. Oke, kita hitung sama-sama ya. Oke. 1, 2. Wow. Coba lihat di situ. Di situ ada apa itu? Coba lihat. Ada apa Lihat, ya? Itu tuh loh yang di Ada atas apa itu sih? loh. Itu yang di atas. Ada pohon, ada burung, ada mana tuh, ada langit. 2,5. Itu ada sarang burung. 3. Coba lihat di meja. Wow, ada coklat kesukaannya Nini. Oh, Nini happy nggak? Iya, Lausa, buat Nini semua. Sekarang Nini mau makan ya? Nggak boleh. Kan kita mau dengerin firman. Oh, ya oke. Tapi Nini seneng kan dapat coklat? Seneng banget. Makasih, Lausa. Sama-sama. Lausa Evian hebat nggak? Lumayan. Kok cuman lumayan? Tadi di meja nggak ada loh coklatnya. Iya, memang. Terus? Terus sekarang tiba-tiba ada. Iya juga ya. Hebat toh? Lausa Evian bisa bikin yang tidak ada jadi ada. Hah? Masa sih? Iya, Nini nggak percaya. Enggak. Coba Nini tanya sama teman-teman ya. Coba ditanya. Oke. Teman-teman, percaya nggak Lausa Evian bisa membuat dari yang tadinya nggak ada coklatnya, terus tiba-tiba jadi ada? Dia buat sendiri, bisa. Percaya nggak? Nggak Tuh, percaya dengar mereka tuh. jawab tuh. Nggak percaya, Lausa. Masa? Iya. Terus gimana dong itu coklatnya ada? Gimana ya? Nggak tahu pasti Lausa yang tadi naruh kan tiba-tiba kan. Hehe. Kok Nini tahu sih? Lausa Evian tadi ambil coklat ini dari sakunya Lausa, terus taruh di sini. Nah. Tring, jadi ada deh sekarang. Nah kan, Hebat toh Lausa?
Tapi Nini, dari sini ya, Lause Evian mau ajarin Nini sama teman-teman di rumah. Ya? Kalau di dunia ini sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada jadi ada. Gini ya nih, Ya. Lause kasih contoh. Misal satu hari nih, Nini atau teman-teman di rumah tuh pengen makan puding di rumah. Enak. Enak toh? Tapi ternyata di rumah nggak ada puding. Udah buka kulkas, udah lihat lemari nggak ada puding. Terus bilang, Mama, aku mau makan puding. Terus Mama datang, Mama bilang, tapi belum ada puding. Lalu akhirnya apa yang akan Mama lakukan? Mamaku sih biasanya cari buku resep terus bikin Lause. Nah, kalau mau bikin puding, bisa nggak? Mama cuma bilang gini, jadilah puding. Terus tiba-tiba, cring, pudingnya ada. Bisa Nggak mungkin lah Lause, enak banget kalau kayak gitu. Iya, nggak bisa toh. Nggak bisa. Mama butuh bahan-bahan untuk buat puding. Iya. Iya kan? Semua manusia tidak ada yang bisa seperti itu. Mereka butuh bahan-bahan untuk membuat sesuatu. Tapi, tahu nggak? Alkitab menceritakan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang bisa menjadikan yang tidak ada jadi ada. Wow, hebat sekali Lause. Hebat kan? Iya. Bahkan dia nggak perlu repot-repot, dia hanya cuman berbicara, kemudian semuanya jadi. Wow, ajaib sekali. Yep, betul sekali. Nini mau tahu nggak ceritanya? Mau Lause, mau. Kalau gitu, sekarang Lause Evian ajak Nini untuk ke satu tempat. Wah, asik. Sekarang, Ini mau ikut. sekarang coba tutup mata. Tutup mata, Lause Evian pegang tangannya. ya. Kita tutup mata sama-sama. Oke. Hitungan ketiga kita lompat ya. Siap, Oke? siap. 1, 2, Dua. 3. Ya. Nah, kita udah sampai Nini. Coba sekarang buka matanya. Hah? Aku nggak bisa lihat apa-apa Lause. Udah buka mata belum? Udah ini loh, dua-duanya udah aku buka lebar-lebar. Coba sekarang tangannya diangkat, kelihatan nggak tangannya? Nggak ada, nggak kelihatan sama sekali. Karena memang pada waktu itu di awal mulanya semuanya gelap. Wah, Makanya kita nggak bisa lihat apa-apa kalau semuanya gelap kayak sekarang kan? takut Lause kalau Iya, gelap. Betul, tapi bukan berarti nggak ada apa-apa. Alkitab bilang ada Allah. Wah, Kemudian Nini tahu nggak apa yang terjadi? enggak. Allah berkata, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Nah, sekarang sudah bisa lihat kan? Iya Lause, enak nih kalau terang. Betul. Coba Nini sekarang kasih tahu teman-teman di rumah, kalau yang terang itu namanya apa? Yang terang namanya siang. Wih, pinter. Iya. Kalau yang gelap? Kalau yang gelap namanya malam. Wah, kasih tepuk tangan dulu buat Nini. Terima kasih. Tuh. Tapi Tuhan belum selesai. Hah? Tuhan kemudian berkata, jadilah cakrawala. Tuh lihat, Wow, biru semua. keren Bagus kan? sekali Lause. Dan itu hebatnya Tuhan. Dia menciptakan cakrawala hanya dengan Berfirman, betul. nggak pakai bahan apa-apa Lause. Nggak pakai apa-apa. Wow, Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. iya. Lalu apa Tuhan udah selesai? Kayaknya belum. No, betul, Tuhan belum selesai. Tuhan kemudian berkata, hendaklah air-air itu berkumpul di satu tempat. Lalu kemudian mulailah terlihat yang kering. Yang kalau kita sebut sekarang itu daratan. Daratan itu banyak tanah ya Lause. Iya, betul, banyak tanahnya. Nah. Coba sekarang kalau misalnya yang banyak airnya, itu apa? Yang banyak air, yang luas sekali itu Iya. namanya laut. Wih, memang Nini pintar sekali. Anak-anak di rumah juga pasti bisa menebaknya kan ya. Nah, kemudian Tuhan bilang begini, biarlah dari tanah itu, di daratan itu muncul tunas-tunas.
Wah, muncul tumbuhan. ada Coba. pohon apel Laushe. Ada, Nini tahu tumbuhan, ada pohon apel, Iya. ada bunga mawar, Wah, ada bunga matahari, ini suka sekali. ada pohon. Nini suka buah apa lagi? Nini suka buah pisang. Buah pisang, betul, ada pohon pisang. Semuanya ada. Dan Tuhan menciptakan hanya dengan apa tadi nih? Berfirman. Berfirman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ada. Sekarang kan daratannya udah ada warna-warni. Iya. Udah selesai, udah cukup. Kayaknya sepi ya Laushe. Terus ada yang kurang? Coba lihat di cakrawala tadi. Iya, masih kosong ya. Masih kosong kan? Tuhan kemudian berkata, dia menjadikan benda-benda penerang. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini tahu yang besar namanya Coba apa? apa? Kalau yang besar namanya matahari. Adanya di siang apa malam? Waktu siang Laushe. Pintar. Kalau yang lebih kecil? Kalau lebih kecil itu ada bulan dan ada bintang-bintang. Pasti ditaruhnya pagi hari. Bukan? Sebenarnya fungsinya supaya waktu malam kita tidak terlalu gelap Laushe. Wah, Laushe senang Nini hari ini pintar sekali. Iya Laushe. Ya, Tuhan menciptakan semua benda penerang itu dan menaruhnya di tempatnya sesuai fungsinya, sesuai kegunaannya masing-masing. Wah, hebat sekali. Iya, cakrawala semakin indah. Lalu apa sudah selesai Nini? Kan daratan sudah ada tumbuhan, Iya. sudah ada laut. Oh, lautnya masih kosong Laushe. Oh iya, lautnya masih kosong. Tuhan biarin kosong? Enggak. Tuhan berkata, hendaklah di lautan itu ada ikan. Wah. Ada apa lagi yang di lautan biasanya? Ada udang. Ada udang. Ada apa lagi? Cumi-cumi. Terus ada kerang laut. Ada kerang laut. Ada kepiting. Ada kepiting. Wah. Semuanya. Di situ Tuhan menjadikan laut itu warna-warni dan begitu indah. Iya. Dengan segala isinya. Ada SpongeBob enggak ya? Kalau itu adanya cuma di film nih. Tapi kalau yang ini nih yang sebenarnya yang Tuhan ciptakan, yang ada di dunia nyata kita. Ya, dan lebih keren ya Laushe. Yup, betul, lebih hebat. Nah, selain di lautan, Tuhan juga menjadikan burung-burung di angkasa. Wah. Sehingga kita bisa lihat tuh ada banyak burung di angkasa. Betul, aku suka lihat mereka terbang-terbang Laushe. Iya betul, ada yang kecil sampai ada yang besar sekali. Dan semuanya Tuhan jadikan dengan apa Nini? Dengan berfirman. Betul sekali, dengan hanya berfirman. Di daratan sudah ada tumbuhan, lautan sudah ada binatang, angkasa ada binatang. Ya. Tapi di daratan kok belum ada hewannya Laushe? Nah, itu dia. Tuhan juga kemudian menjadikan binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di daratan. Coba Nini sebutin ada apa aja? Ada kuda. Kuda, Ada ayam. ayam, Ada kelinci. kelinci, betul. Iya. Semuanya Tuhan ciptakan dari yang kecil sampai yang besar. Tuhan jadikan hanya dengan Berfirman. Semua udah jadi nih. Kurang apa? Ayo. Udah selesai kayaknya Laushe. Masa? Oh, Nini tahu. Apa? Ini yang paling penting. Yep. Apa itu? Manusia. Iya betul. Tuhan menjadikan manusia. Tuhan berkata, hendaklah kita menjadikan manusia. Manusia yang nantinya akan menjaga, memelihara semua isi yang ada di dunia ini. Betul, bukan hanya makan-makan aja ya Laushe. Betul, harus bekerja, harus menjaga semuanya supaya bumi ini, dunia ini tetap Indah. indah, betul. Nini, Tuhan itu menjadikan semuanya, bumi dan segala isinya itu dari yang tidak ada apa-apa, sekarang semuanya Ada. ada.
Dan Tuhan butuh bahan-bahan nggak? Enggak. Kayak mama bikin puding? Nggak sama sekali. Enggak. Nggak perlu resep juga ya kayaknya Laushe. Betul, nggak perlu resep, nggak perlu bahan. Tuhan hanya berfirman. Itulah hebatnya Tuhan kita. Iya. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya, Nini, anak-anak di rumah, kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang bukan hanya berkuasa dalam hidup kita menciptakan semuanya, tapi Tuhan juga yang seharusnya kita hormati. Tuhan yang seharusnya menjadi pribadi yang kita percayai. Nini ingat? Ya. Ya. Juga mau kita sayangi. Betul. Kita sayangi, kita hormati, kita Percayai. percayai. Itulah Tuhan yang menciptakan kita. Coba sekarang Laushe Evian mau Nini sama anak-anak di rumah menghafalkan satu ayat firman Tuhan. Mungkin sebagian udah hafal. Nini juga mungkin sudah hafal. Ya. Apa tuh? Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba hafal nggak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah bisa hafal? Lumayan. Lumayan? Oke, coba ulangi lagi ya. Laushe Evian akan ajak kita menghafal ini sambil kita pakai gerakan. Oke. Oke? Yuk. Yuk, yang di rumah harus ikut ya. Iya, sama-sama ya. Coba sekarang semuanya bangkit berdiri deh yang di rumah. Ya. Kita sama-sama hafal ayat ini. Yuk, yang semangat ya. Nah, sekarang anak-anak di rumah ikutin Laushe Evian. Nini juga ikutin Laushe Evian ya. Oke, Kita Laushe. sama-sama hafal. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wih, Nini sudah pinter. Iya, Laushe. Evian juga percaya di rumah anak-anak juga pinter-pinter semua ya. Kita coba sekali lagi ya. Iya, Laushe. Hafal ayat ini ya. 1. Laushe Evian nggak usah ikut deh. Laushe cuma pakai gerakan, Nini yang hafalin ya. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yeay, pinter. Teman-teman juga pinter loh, Laushe. Iya betul, di rumah juga pasti pinter-pinter semua. Jadi kita sama-sama ingat Tuhan yang sudah menciptakan kita, menciptakan dunia dan semua isi di dalamnya hanya dengan berfirman. Tidak butuh bahan apa-apa, nggak butuh resep apa-apa. Ya, oleh sebab itu maka kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar menghormati Tuhan, belajar untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, sekarang anak-anak ikutin Laushe Evian untuk berdoa ya. Kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan bumi dan semua isinya. Tuhan juga sudah menciptakan saya. Tuhan Yesus, saat ini saya mau belajar untuk percaya, menghormati Tuhan, dan mengasihi Tuhan.
Saya bersyukur karena punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ajarlah saya untuk selalu hidup memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak dan juga Nini, Ya, Lausha. kita kan tadi sudah dengar firman Tuhan. Ya. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan? Apa ya? Kalau Lause Evian mau usulin buat Nini, buat anak-anak di rumah, kita mau belajar bersyukur. Wah. Jadi, kan kita sudah tahu nih, Tuhan sudah menciptakan semuanya buat kita. Iya. Ya kan? Tadinya nggak ada loh. Iya, tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Nah, kita mau belajar setiap hari bersyukur kepada Tuhan karena sudah menciptakan semuanya untuk bisa kita nikmati. Betul. Betul kan? Nah, anak-anak, nanti Lause-Lause akan membagikan di grup-grup WA-nya daftar-daftar hal-hal yang bisa kita syukuri setiap hari. Biar anak-anak tidak lupa. Termasuk papa dan mama juga bisa membantu mengingatkan anak-anak setiap hari bersyukur untuk ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita semua. Nini mau melakukannya, Lausha. Pinter. Itu kan nggak susah ya kalau bersyukur ya. Betul sekali Nini. Nah, kalau sudah begitu, kita akan selesaikan sekolah minggu kita hari ini. Ya. Dan jangan lupa senantiasa Bersyukur. bersyukur, betul. Murid Kristus Mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes. Sampai jumpa Sampai jumpa. minggu depan teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.